Awas! 5 kebohongan besar ini masih saja diajarkan di sekolah Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya, lalu berikan komentar jika kamu suka dengan video ini. Dilansir dari boombastis.com. Sekolah adalah tempat yang paling mudah untuk menanamkan sebuah pandangan atau doktrin kepada anak yang masih muda. Informasi yang disampaikan akan secara langsung dicerna tanpa diklarifikasi kebenarannya. Akhirnya, kebohongan ini jadi terus mengakar dan susah sekali untuk diputus. Jika sekolah mengajarkan hal yang tidak benar, maka peserta didik akan melakukan hal yang serupa. Mereka akan menganggap apa saja yang diberikan guru di sekolah adalah kebenaran yang mutlak dan akan tertanam sampai mereka dewasa. Berikut ini ada 5 kebohongan besar yang sampai saat ini terus diajarkan di sekolah-sekolah. Semoga setelah membaca ini, Anda akan lebih paham dan dapat lebih terbuka dalam menyingkapinya. Mari kita bahas bersama-sama. 1. Indonesia dijadikan koloni Belanda selama 350 tahun. Anda pasti ingat sejak SD, SMP, hingga SMA, guru sejarah selalu mengajarkan jika Indonesia dijadikan koloni selama 350 tahun. Namun pada faktanya, Belanda tidak menguasai Indonesia selama 350 tahun. Mereka memang datang ke negeri ini pada tahun 1595 dan Indonesia merdeka di tahun 1945. Namun apakah mungkin Nusantara yang memiliki banyak pulau dan juga kerajaan ini langsung takluk di hari pertama Belanda datang? Jawabannya adalah tidak. Belanda harus bekerja keras untuk menguasai Indonesia yang saat ini masih merupakan sekumpulan kerajaan-kerajaan. Mereka memerlukan banyak personil dan alat perang yang banyak untuk menaklukkan semua kerajaan. Setidaknya Belanda baru bisa menguasai semua isi Indonesia setelah berjuang 325 tahun. Dan selama sisa 25 tahun inilah Belanda baru bisa menguasai Indonesia secara penuh. 2. Pembantaian massal tahun 1965. Indonesia pernah mengalami kejadian paling mengerikan di tahun 1965 sampai 1966. Pembunuhan massal yang korbannya diperkirakan mencapai jutaan orang ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Ada 2 versi cerita yang saat ini beredar di negeri ini. Pertama adalah cerita bahwa Soeharto adalah pahlawan yang membuat Indonesia bebas dari PKI yang keji. Cerita sejarah ini yang diajarkan oleh banyak sekolah dari masa Orde Baru sampai sekarang. Versi kedua dari kasus pembantaian massal itu berisi jika Soeharto adalah dalang di balik semua aksi keji itu. Ia melakukan pembunuhan mengerikan itu sebagai konspirasi agar Soekarno gugur dari jabatannya sebagai presiden. Konspirasi lain berisi jika masalah ini ada kaitannya dengan Amerika yang ingin menguasai Freeport. Karena di tahun yang sama Freeport mulai menancap di Indonesia sampai sekarang. 3. Indonesia memiliki cadangan minyak yang banyak. Dari dulu sampai sekarang kita selalu diajarkan jika Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang banyak. Sayangnya Indonesia hanya berada di top 30 pemilik cadangan minyak terbesar di dunia. Bahkan negara kita ini masih kalah dengan Vietnam dan juga Malaysia yang notabene miliki wilayah yang tidak lebih luas dari Indonesia. Fakta ini mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah. Mengajarkan dengan berulang-ulang jika Indonesia memiliki cadangan minyak yang banyak akan membuat banyak Indonesia semakin bangga dengan negeri ini. Faktanya harga bahan bakar negeri ini sangat tinggi, belum lagi pemerintah harus mengimpor banyak bahan bakar untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Parahnya lagi banyak kilang minyak di Indonesia justru dikuasai oleh perusahaan asing. Lantas kapan Indonesia bisa mandiri dalam hal pengelolaan minyaknya sendiri? 4. Candi Borobudur sebagai keajaiban dunia. Sejak kecil kita telah diajarkan jika Candi Borobudur adalah satu dari 7 keajaiban di dunia. Bahkan gambarnya sering dipasang di tembok sekolah dalam bentuk poster. Sayangnya,
Candi Borobudur bukanlah satu dari keajaiban dunia yang saat ini diakui dunia internasional. Keajaiban dunia yang saat ini diakui adalah piramida di Mesir, Kolosium di Roma, tembok besar di Tiongkok, patung Zeus di Olympia, Lighthouse of Alexandria, dan Temple of Artemis di Ephesus. Selain itu, Candi Borobudur juga bukan merupakan candi terbesar di dunia. Sebenarnya ada candi seperti Angkor Wat yang ada di Kamboja. Candi ini merupakan candi terbesar yang ada saat ini. Angkor Wat dibangun di abad ke-12 dan menjadi situs warisan budaya dunia paling dicari di dunia. Jika Anda tidak percaya, kata Angkor Wat lebih banyak dicari di Google daripada Candi Borobudur. 5. Indonesia merdeka karena perjuangannya sendiri. Kita tidak pernah meragukan jika di masa lalu banyak sekali pahlawan berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Namun sebenarnya kita merdeka bukan karena mampu melawan Jepang dengan tenaga sendiri tanpa ada campur tangan bangsa lain. Jepang keluar dari Indonesia akibat kalah bertarung dengan sekutu. Hiroshima dan Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom membuat Jepang terpaksa angkat tangan dan segera pergi dari Indonesia. Selain karena tidak kuasa menahan gempuran tentara sekutu, Jepang juga tidak kuat menahan perjuangan bangsa Indonesia. Para pahlawan terdahulu sangat piawai memanfaatkan kelemahan Jepang saat itu yang sudah terdesak di negaranya sendiri. Kedua adalah masalah Indonesia merdeka setelah dicengkeram oleh sekutu beberapa saat setelah Jepang pulang kampung. Memang benar, banyak sekali gerilyawan Indonesia yang berjuang dengan pantang menyerah. Selain itu, jalur diplomasi juga tidak ada habisnya. Namun perlu diketahui juga jika Amerika ternyata punya peran membuat Belanda dan sekutunya keluar. Negeri Paman Sam ini mengancam tidak akan memberikan dana Marshall kepada Belanda jika tidak segera keluar dari Indonesia. Dana Marshall adalah bantuan yang mensubsidi biaya kerusakan pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Inilah 5 kebohongan besar yang secara langsung atau tidak terus diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di Fakta Edukasi.